Ya, terus Tanggapannya seperti apa, Pak? tanggapannya kita Sudah ada harus arahan belum, Pak, dari partai, Pak? arahannya sekarang kita coba rute balik. Makasih, Pak Ganjar. Ganjar Pranowo, Capres 2024 dijegal partai sendiri, buntut perbedaan pendapat, ditulis Anto Cahaya di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini adalah tokoh yang terbilang masih cukup tampan untuk orang yang seusianya. Lelaki yang bersodiak Scorpio dengan simbol kalajengkingnya, lahir di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 52 tahun yang silam. Sosok dengan ciri khasnya yang menonjol adalah rambutnya yang memutih, matanya tajam, dan senyumnya yang mengembang. Ganjar Pranowo kecil bisa terbilang dalam hidup yang dirundung kesedihan dan kesusahan. Hal itu bisa Anda baca dalam novel Anak Negeri, kisah masa kecil Ganjar Pranowo di tahun 2017 yang lalu. Dalam falsafah Jawa, arti Ganjar adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Ganjar Pranowo sudah menyukai dunia politik sejak beranjak remaja dengan bergabung di GMNI dan mengagumi sosok seorang tokoh proklamator, siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno, Presiden RI pertama. Secara ideologis, Ganjar Pranowo masuk ke dalam simpatisan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI saat itu. Dan di tahun 1996, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dilanda konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terahnya Bung Karno. Di tahun 1996 menjadi tonggak perubahan yang diinginkan masyarakat kelas bawah melalui figur seorang sosok Megawati Soekarno Putri, dan Ganjar ikut mendukung Megawati dengan slogan Pro Mega atau Promek. Sampai akhirnya, singkat kata, atas kesetiaannya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia tersebut, membawanya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian terpilih menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah hingga 2 periode. Jika sekilas membaca perjalanan karir Ganjar Pranowo di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tentu tidak perlu diragukan lagi. Bisa dikatakan kelahiran dari PDI kemudian terpecah menjadi PDIP yang bersangkutan tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi turut menjadi bagian dari sejarah itu. Jadi rasanya tidak perlu diragukan darahnya untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Provinsi Jawa Tengah bisa dikatakan salah satu daerah lumbungnya kandang banteng. Tetapi yang menarik kendati lumbung banteng tidak mudah bagi Ganjar Heru saat maju di tahun 2013. Faktanya Ganjar Heru yang dikenal dengan tagline "Mboten korupsi, mboten ngapusi" atau tidak korupsi, tidak membohongi, saat itu keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara
hanya mencapai 48,82%. Dan di periode kedua, Ganjar Taj Yassin memperoleh 58,78%. Di periode pertama, Ganjar Heru cukup berprestasi. Antara lain, reformasi birokrasi, kredit bunga terendah, pelaporan gratifikasi terbanyak, zakat ASN, SMK Jateng, desa tangguh dan berdikari, inovasi kesehatan, seragam batik ASN, kartu tani, Sihati atau sistem informasi harga dan produk komoditas, infrastruktur, dan pariwisata. Beberapa hal di atas kiranya perlu kami utarakan agar ada sedikit gambaran bahwa hubungan erat antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan seorang sosok Ganjar Pranowo ini. Tidak hanya sebagai kader partai atau petugas partai saja, tetapi memang sejak awal ia sudah nyemplung ke dalamnya. Kemudian munculnya nama Ganjar Pranowo menjadi salah satu figur yang selalu masuk 3 besar calon presiden di tahun 2024 tentu tidak mengagetkan. Karena memang figurnya paling menonjol di antara kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang lainnya. Panggung pun tersedia. Seorang gubernur yang kebijakannya, kontroversinya, dan kemanapun pergi awak media selalu menguntitnya. Dan yang menarik, munculnya nama Ganjar Pranowo sebagai salah satu figur calon presiden pilihan responden dari berbagai lembaga survei. Nampaknya tidak serta-merta membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP senang dan menyambut dengan gembira gegap gempita. What? Ada apakah? Tentu hal ini sangat berbeda dengan partai-partai lainnya yang tampak euforia seperti Partai Gerindra dengan Prabowo-nya, Partai Golongan Karya dengan Airlangganya, dan Partai Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyononya. Jadi, jika alasannya karena Ganjar Pranowo bukan ketua partai dan hanya sebatas kader partai atau petugas partai dapat dimengerti. Jadi bisa dibilang Ganjar Pranowo dijegal partainya sendiri. Begitulah tagline di video kali ini. Terlebih pernyataan-pernyataan atau statement yang muncul di pemberitaan oleh kader partai PDIP sendiri seperti meneguhkan jika Ganjar Pranowo belum tentu figur yang akan direstui untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024, meski menggantongi nilai jual yang cukup tinggi. Dan hubungan antara DPD PDIP Perjuangan Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun memanas. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah berseberangan dengan Ganjar perihal langkah pencapresan di tahun 2024. Bahkan DPD PDIP Jawa Tengah secara terang-terangan menyebut kalau Ganjar Pranowo terlalu berambisi untuk maju sebagai capres sehingga meninggalkan norma-norma kepartaian. Dan kemudian buntut perbedaan pendapat itu, Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah tidak diundang dalam kegiatan pembukaan pameran foto, esai Marhaen dan foto bangunan cagar budaya dan pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju pemilu di tahun 2024 yang dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Panti Marhaen, Kota Semarang, Sabtu 22 Mei 2021. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan semua kepala daerah di Jawa Tengah dari PDIP Perjuangan diundang kecuali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bambang Wuryanto atau biasa akrab dipanggil Bambang Pajul ini mengatakan
tidak diundang, Ganjar wes kemacon, kelewatan, yen kowe pinter, ojo keminter, kalau kamu pinter jangan kepintaran. Menurut dia, DPD PDI Perjuangan sebenarnya sudah memberikan sinyal jika sikap Ganjar Pranowo yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik. Bahkan jauh-jauh sebelumnya, Bambang Pacjul juga mengatakan dalam suatu kesempatan di depan awak media bahwa hasil survei bukan sebuah ukuran seseorang direkomendasikan maju sebagai calon presiden. Itu hanya menang di udara saja, katanya menegaskan. Benarkah demikian? Atau itu hanya cara internal saja dalam menjegal figur yang menonjol, sedangkan figur yang diharapkan justru tidak dilirik konstituen? Wah, nampaknya perseteruan di dalam partai sendiri kian memanas. Jika demikian, sinyal kuat perkawinan antara PDIP dan Golkar akan terjadi dengan Puan Maharani sebagai calon presiden dan Airlangga sebagai calon wakil presidennya di tahun 2024. Sama-sama dengan rating hasil survei yang kisaran hanya 2,5% hingga 3% saja pilihan responden. Jadi, bagaimana menurut Anda? Siapkan sabuk pengaman, daya kejut nampaknya akan terus berlanjut. Manuver kelas tinggi yang bikin kalang kabut. Salam hangat, Bapak Infrastruktur.